Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Agam Girgali dan NPM 24351057. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan membuat tugas tentang sebuah codingan yang berisi tentang sebuah database dan nanti hasilnya akan dilihat dari Neo4j. Oke, untuk langsung saja di sini untuk database-nya yaitu saya membuatnya Budi, namanya Budi lalu dengan NPM 12345 dan nanti itu hubungan antara Budi dengan struktur data di sini matkulnya itu seperti Budi akan mengambil mata kuliah apa yang diambil oleh Budi. Oke, langsung saja di sini untuk penjelasan codingnya. Di sini ada yang pertama ada from Neo4j import graph database. Nah, untuk penjelasan dari baris pertama itu di sini from Neo4j import graph database itu adalah sebagai mengambil kelas utama yang diperlukan untuk berinteraksi dengan database Neo4j-nya. Lalu selanjutnya ada lagi yaitu URI atau URI, lalu ada bold localhost 7687 dan out Neo4j dan Rehan 2312. Rehan 2312 di sini adalah sebagai password saya di Neo4j saya, di project Neo4j saya. Sini saya memberi namanya yaitu tugas praktikum 1. Nah, dari project ini saya memberi passwordnya yaitu Rehan 2312. Nah, jadi penjelasan dari URI dan out ini adalah sebagai variabel penyimpan alamat server dan bold ini itu adalah sebagai protokolnya komunikasi Neo4j serta kredensialnya untuk login yaitu username-nya dan passwordnya itu tadi yaitu Rehan2312. Selanjutnya di sini ada manajemen koneksi driver. Graph database driver sini itu akan membuat sebuah objek driver yang berfungsi sebagai jembatan permanen antara Python dan server Neo4j-nya. Lalu which driver itu as driver ini maksudnya adalah menggunakan konteks manager agar koneksi otomatis ditutup setelah selesai digunakan sehingga tidak memboroskan memori. Lalu ada sesi dan eksekusi query-nya. Di sini ada driver session pada baris ke-6. Itu akan membuka unit kerja semua perintah yang akan membaca atau menulis ke database dilakukan di dalam sesi ini. Dan sesi run itu pada baris ke-7 itu adalah metode utama untuk mengirim perintah cipher atau bahasa query Neo4j-nya ke database untuk dieksekusi. Lalu yang keempat adalah logika cipher query dalam kode. Di sini logikanya itu adalah baris ke-7 bagian match and detect delete n. Nah, itu coding ini akan menghapus seluruh node dan relasi yang ada agar database kosong sebelum demo dimulai. Lalu ada create mahasiswa, itu akan membuat node baru dengan label mahasiswa dan properti nama NPM. Lalu ada create matkul, itu juga nama struktur nama yaitu struktur data 3 SKS. Lalu ada juga create mengambil, itu membuat relasi atau sebagai garis penghubung antara Budi dan struktur data. Bertipe mengambil dari node mahasiswa ke node mata kuliah. Lalu ada ini yang return, dia akan mengambil kembali semua data yang ada di database untuk ditampilkan. Lalu yang kelima itu adalah pengolahan hasil. Nih, di sini pada bagian for record in result pada baris ke-15 itu akan melakukan iterasi perulangan pada hasil query. Lalu ada juga
eh, record data atau record M nama di sini, dan K nama di sini juga itu adalah sebagai akan mengkonversikan objek hasil dari Neo4j menjadi format yang bisa dibaca oleh manusia atau tipe data Python seperti dictionary. Lalu yang terakhir yaitu entry point yang keenam, if name main itu akan memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika variabel ini dieksekusi secara langsung dan bukan saat diimpor oleh file lain. Maka di sini ketika kita coba run kodenya, nah ini berhasil membuat hubungan Budi mengambil struktur data. Jadi isi di database sekarangnya itu ada Budi, NPM-nya 1345, dan struktur data yaitu SKS-nya 3 SKS. Lalu kita lihat hasilnya pada Neo4j-nya. Sini untuk gambaran node-nya. Nah, ini. Dan ini untuk Budinya. Ini mata kuliahnya. Jika ini adalah hubungan antara dua node tadi, mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu adalah mengambil. Jadi Budi mengambil struktur data atau mata kuliah struktur data. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.